Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Kifayatul Awam. Alhamdulillahi al-munfaridi bil ijadi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyadi. Segala puji bagi Allah berperan tunggal dalam penciptaan. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Merekalah orang-orang yang memiliki keindahan dan petunjuk. Wa ba'du fayaqulu al-'abdu al-fakiru ila rahmati rabbih al-muta'ali Muhammad bin Asy-Syafi'i Al-Fudhaliyu Asy-Syafi'iyu. Qad sa'alani ba'dul ikhwani an u'allifa risalatan fit tauhidi fa ajabtuhu ila dzalika nahiyan nahwal allamati asy-syekh as-Sanusi fi taqriril barahini ghairu anni ataitu bid dalili bi janibil madluli wa zidtuhu tawdihan li ilmi bi qusuri hadha talibi faja'at bihamdillahi ta'ala risalatun mufidatun wa li taqriri ma fiha mujidatun wa sammaituha kifayatul awami fima yajibu alaihim min ilmil kalami. Wa ba'du, hamba yang sangat membutuhkan rahmat Tuhannya yang maha tinggi, Muhammad bin Syafi'i Al-Fudhali Asy-Syafi'i berkata, seorang saudaraku telah memintaku untuk menyusun satu risalah tentang ilmu tauhid. Lalu aku penuhi permintaannya searah dengan Imam Sanusi dalam kitab Taqrirul Barahin. Hanya saja aku menambahkan dalil di samping suatu masalah. Aku menambahkan sebagai penjelas karena aku tahu dia adalah pelajar yang lemah. Alhamdulillah, hadirlah sebuah risalah yang sangat bermanfaat dengan keterangan-keterangan yang bagus. Aku beri nama risalah ini dengan Kifayatul Awam fima yajibu alaihim min ilmil kalami. Wallaha ta'ala as'alu ayyam fa'abiha wa huwa hasbi wa ni'mal wakili. Akhirnya aku berdoa kepada Allah agar menjadikan risalah ini sesuatu yang bermanfaat. Dialah yang mencukupiku dan wakil terbaik. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ayya'rifa khamsina akidatan wa kullu akidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmalian tafsilian. Ketahuilah wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui akidah 50. Dia juga wajib mengetahui setiap dalil dari setiap akidah, baik secara ijmali atau bersifat umum, atau secara tafsili atau bersifat secara terperinci. Qala ba'duhum yushtaratu ayya'rifad dalila at-tafsili lakin al-jumhuru ala annahu yakfi ad-dalilu al-ijmali likulli akidatin min hadhil khamsina. Ada ulama yang berpendapat bahwa seseorang wajib mengetahui dalil setiap akidah secara terperinci. Tetapi mayoritas ulama mengatakan cukup mengetahui dalil ijmali untuk setiap akidah 50 ini. Wad dalilu at-tafsiliyu mithaluhu idza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala ayuqala hadhihi al-makhluqatu fayaqulu annahu as-sa'ilu al-makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha aw min jihati wujudiha ba'da adamin ba'da adamin payujibahu. Contoh dalil tafsilit atau secara terperinci adalah jika seorang ditanya, apa dalil Allah itu ada? Dia menjawab dalilnya adalah seluruh malaikat ini. Ketika dia ditanya kembali seluruh makhluk yang menunjukkan bahwa Allah ada, apakah dari sisi makhluk itu mungkin ada? Atau dari sisi bahwa makhluk itu ada? Setelah tiada, lalu dia bisa menjawabnya. Wa amma idza lam yujibihu bal qala lahu hadhil makhluqatu faqat wa lam ya'rif min jihati imkaniha aw wujudiha ba'da adamin
fayaqulu lahu dalilun ijmaliyun wa huwa kafin indal jumhuri. Andai pertanyaan kedua tidak dijawab dan dia hanya menjawab seluruh makhluk ini tanpa tahu apakah dari sisi mungkin ada atau dari sisi bahwa makhluk itu ada. Setelah tiada, maka jawabannya ini dinamakan dengan dalil ijmali. Dan itu sudah cukup menurut mayoritas ulama. Wa ammat taqlidu wa huwa aya'rifa al-aqaida al-khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan au tafsiliyan fakhtalafa al-ulama'u fihi. Faqala ba'dhum la yakfi at-taqlidu wal muqalladu kafirun. Sedangkan taklid adalah mengetahui akidah 50 tanpa mengetahui dalilnya, baik dalil ijmali atau tafsili. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum taklid. Ada yang berpendapat taklid tidaklah cukup dan orang yang bertaklid dihukumi kafir. Wa dhahaba ilaihi Ibnu al-Arabi was-Sanusi wa atala fi syarhil al-kubra. Ibnu al-Arabi was-Sanusi wa atala fi syarhil kubra firraddi ala may yaqulu bi kifayati taqlidi. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Sanusi dan Ibnu Arabi. Imam Sanusi dalam syarah kubra secara panjang lebar menolak pendapat yang mengatakan bahwa taklid itu cukup. Lakin nukila anna Sanusi raja'a an dzalika wa qala bi kifayati taqlid, lakin lam nara fi kutubihi illa al-qaula bi adami kifayatihi. Ada yang mengutip bahwa Imam Sanusi meralat pendapatnya dan mengatakan bahwa taklid sudah cukup. Namun kami penulis tidak melihat di kitab-kitab Imam Sanusi bahwa beliau meralat pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan Kifayatul Awam. I'lam anna fahmal aqaidi al-khamsina al-atiyati yatawaqqafu ala umurin salasatin al-wajibi wal mustahili wal jaizi. Ketahuilah, memahami akidah 50 ini bergantung pada 3 hal: wajib, mustahil dan jaiz. Fal wajibu huwa alladhi la yutasawwaru fil akli adamuhu ay la yusaddiqu al aklu bi adamihi. Wajib adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan ketiadaannya oleh akal, dalam arti akal tidak bisa membenarkan ketiadaannya. Kata hayuzilil jirmi ay akhdhuhu qadaran minal faragi wal jirmu kasyajari wal hajari. Fa idza qala laka syakhsun inna syajarata lam ta'khudh mahallan minal ardi masalan lam yusaddiqu akluka bidzalika lianna akhdahu mahallan wajibun la yusaddiqu al aklu bi adamihi. Contohnya dalam jirim yang mengambil ruang. Contoh jirim adalah pohon dan batu. Jika seseorang berkata padamu bahwa pohon tidak dapat mengambil tempat di tanah, maka akalmu tidak mungkin membenarkannya. Karena pengambilan tempat atau ruang oleh jirim adalah hal wajib di mana akal tidak bisa membenarkan ketiadaannya. Wal mustahilu walladzi la yutasawwaru afil akli wujuduhu ay la yusaddiqu al aklu bi wujudihi. Fa idza qala qailun innal jirma al fulaniyah khalin anil harakati was sukuni ma'an la yusaddiqu akluka bidzalika lianna khuluwahu anil harakati was sukuni mustahilun la yusaddiqu al aklu bi uqu'ihi wujudihi. Mustahil adalah sesuatu yang keberadaannya tidak bisa digambarkan oleh akal, artinya akal tidak bisa membenarkan keberadaannya. Jika ada orang yang berkata padamu sebuah benda tidak bergerak dan tidak diam di waktu yang bersamaan, maka akal tidak membenarkan, karena benda yang tidak bergerak dan diam di waktu yang bersamaan adalah hal yang mustahil, yang keberadaannya tidak bisa dibenarkan oleh akal. Wal jaizu walladhi yusaddiqu al aklu bi wujudihi taratan wa bi adami ukhra ka wujudi waladin li zaidin fa idza qala qailun inna zaidan lahu waladun jawaza akluka sidqa dzalika. Sedangkan jaiz itu adalah hal yang ada dan tidaknya dibenarkan oleh akal. Contohnya keberadaan anak bagi si Zaid. Wa idza qala inna zaidan la walada lahu jawaza akluka sidqa dzalika fa wujudu waladin li zaidin wa adamu jaizun yusaddiqu al aklu bi wujudihi wa adamihi. Jika ada orang yang berkata Zaid memiliki anak, akalmu dapat membenarkan hal tersebut,
Dan jika dia berkata bahwa Zaid tidak memiliki anak, akalmu juga tidak dapat membenarkannya. Fahadi al-aqsamu salasatu ya tawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi fatakunu hadi salasatu wajibatun ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa li'anna ma yatawaqqafu 'alaihi al-wajibu yakunu wajiban bal qala imamul haramaini inna fahma hadi salasati hiya nafsul akli faman lam ya'rifha lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi falaisa bi'akilin. Ketiga hal ini merupakan kunci untuk memahami akidah 50. Oleh karenanya ketiga hal ini wajib diketahui oleh seluruh orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab hal yang menjadi kunci melakukan hal wajib, hukumnya juga wajib. Imam Haramaini bahkan mengatakan ketiga hal ini adalah akal itu sendiri. Orang yang tidak mengetahui ketiga hal ini sama dengan orang yang tidak berakal. Fa idza qila huna al-qudratu wajibatul lillahi kana al-ma'na qudratullahi la yusaddiqu al-aqlu bi adamiha li'anna al-wajiba huwa alladhi la yusaddiqu al-aqlu bi adamihi kama taqaddama. Jika dikatakan sifat kudrat adalah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka artinya sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibenarkan akal ketiadaannya, karena hal wajib tidak bisa dibenarkan akal ketiadaannya, seperti pembahasan terdahulu. Wa ammal wajibu bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi fa huwa maknan akharu laisa muradan fi ilmi tauhidi fala yashtabih alaika al-amru. Adapun wajib yang bermakna sesuatu yang berpahala jika dilakukan dan disiksa jika ditinggalkan adalah makna lain yang bukan dikehendaki dalam pembahasan ilmu tauhid. Jangan sampai keduanya samar bagimu. Naam, law qila yajibu 'alal mukallafi i'tiqadu qudratillahi ta'ala kana al-ma'na yusabu 'ala zalika wa yu'aqabu 'ala tarki zalika. Benar, jika dikatakan wajib bagi setiap orang mukallaf untuk meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia akan diberi pahala jika melakukannya dan akan disiksa jika tidak melakukannya. Fafarriq baina ayyuqala i'tiqadu kaza wajibun wa baina ayyuqala al-ilmu masalan wajibun li'annahu idza qila al-ilmu wajibun lillahi ta'ala kana al-ma'na anna ilma Allah ta'ala la yusaddiqu al-aqlu bi adamihi wa amma idza qila i'tiqadul ilmi wajibun kana al-ma'na yusabu inna i'tiqada zalika wa yu'aqabu illam ya'taqid fahris 'alal farqi bainahuma wa la takun mimman qallada fi aqaidid dini fayakuna imanuka mukhtalafan fihi fatukhallada fi binnat bayutukhallada finnari indama yaqulu la yakfi at-taqlidu. Bedakanlah antara perkataan meyakini hal ini wajib dan sifat ilmu adalah hal wajib. Jika dikatakan sifat ilmu wajib, itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang tidak bisa dibenarkan akal ketiadaannya. Dan jika dikatakan meyakini ilmu adalah wajib, itu benar, berarti seseorang akan diberi pahala jika meyakini dan disiksa jika tidak meyakininya. Seriuslah memahami perbedaan keduanya dan jangan menjadi orang yang taklid dalam akidah agama sehingga imanmu masih diperselisihkan ulama. Dirimu akan abadi dalam neraka menurut orang yang tidak menganggap taklid sudah cukup. Qala as-Sanusiyu wa laysa yakunu asy-syakhsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaidi walau quti'tu qat'an la arji'u an jazmi hadza bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhil khamsina bidaliliha. Imam Sanusi berkata, seseorang tidak bisa dikatakan seorang mukmin ketika ia mengatakan aku meyakini akidah 50. Andai tubuhku dipotong-potong, aku tidak akan mencabut kembali keyakinanku. Menurut Imam Sanusi, orang tersebut belum bisa dikatakan seorang mukmin sampai dia mengetahui setiap akidah 50 beserta dalil-dalilnya. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun kama yu'khadhu min syaril aqaidi li'annahu ja'alahu asasan yambani alaihi ghairuhu. Mendahulukan ilmu ini adalah wajib seperti keterangan di kitab syarah aqaid,
beliau menjadikan ilmu tauhid ini sebagai dasar untuk yang lain. Fala yasihu al-hukmu biwadu'i syaksi anna salati aw salatihi illa idza kana aliman bihadhil aqaidi aw jaziman biha 'ala al-khilafi fi dzalika. Seseorang tidak bisa dikatakan sah wudu dan solatnya kecuali jika dia mengetahui akidah-akidah ini atau percaya kuat dengan akidah-akidah sesuai perbedaan ulama. Wa idza qila al-ajazu mustahilun alai ta'ala kana al-ma'na anna al-ajaza la yusaddiqu al-aqlu bi uqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi wa kadza yuqalu fi baqil mustahilati. Jika dikatakan sifat lemah adalah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, itu artinya akal tidak bisa membenarkan keberadaannya. Hal ini juga berlaku bagi sifat-sifat mustahil yang lain. Wa idza qila razaqallahu Zaidan bidinarin yuqalu jaizun kana al-ma'na anna dzalika yusaddiqu al-aqlu bi wujudihi taratan wa bi adami ukhra. Dan jika dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberi Zaid rezeki 1 dinar, itu adalah hal yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di satu waktu akal membenarkan keberadaannya dan di waktu lain akal juga membenarkan ketiadaannya. Bab ketiga, sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dalam Kifayatul Awam. Wal nadhkur laka al-aqaida al-khamsina mujmalatan qabla dzikriha mufassalatan. Dan sudah saatnya penulis jelaskan akidah 50 secara umum sebelum menjelaskan secara terperinci. Fa'lam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala isruna sifatan wa yastahilu alaihi isruna wa yajuzu bihaqqihi amrun wahidun fahadhihi ihda wa arba'una. Ketahuilah bahwa sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 20 sifat, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 20, dan sifat jaiz bagi Allah ada 1. Jumlah seluruh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 41. Wa yajibu lirrusuli arba'atun wa yastahilu alaihim arba'atun wa yajuzu bihaqqihim alaihimus salatu wassalamu amrun wahidun fahadhihil khamsuna. Sedangkan sifat-sifat bagi wajib bagi para rasul ada 4, sifat mustahil bagi mereka ada 4, dan sifat jaiz bagi mereka ada 1, dan jumlah dari seluruh sifat yang wajib diketahui ada 50. Wa sayati tahrirul kalami inda dzikriha mufassalatan insyaallah taala. Selanjutnya akan penulis jelaskan sifat-sifat tersebut secara terperinci insyaallah. As-sifatul ula min as-sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu wa ikhtulifa fi ma'nahu. Faqala ghairul imami al-Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujudu hiyal halu al-wajibatu lidzati ma damatiz zatu wa hadhil halu la tu'allalu bi'illatin. Sifat pertama dari sifat wajib ialah sifat wujud. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti wujud selain Imam Asy'ari dan pengikutnya. Arti dari wujud adalah hal atau keadaan wajib bagi benda selama benda tersebut ada. Keadaan ini tidak dilandasi oleh sebab apapun. Wa makna kaunihi halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjudi hatta tusyahada wa lam tanhatta ila darajatil ma'lumi hatta takuna adaman mahdon bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'lumi. Fa wujudu Zaidin masalan halun wajibatun li dzatihi ay la tanfaku anha. Maksud dari hal atau keadaan adalah sifat tersebut tidak sampai naik pada kedudukan ada sehingga bisa terlihat namun juga tidak turun. Kedudukan sampai dikatakan tidak ada sama sekali keadaan adalah sesuatu yang berada antara ada dan tiada. Sebagai contoh, keberadaan Zaid adalah sesuatu yang wajib bagi dirinya dan tidak bisa lepas. Wa makna qaulihim la tu'allalu bi'illatin annaha lam tansha an syai'in bi khilafi kauni Zaidin qadiran masalan fa innahu nasha'a an qudratihi
fa kaunu Zaidin qadiran masalan wa wujudu halani imani bi dzatihi ghairu mahsusaini bihassatin minal hawasi al khumusi illa annal awwala lahu illatun yansha'u anha wa hiya al qudratu wa tsani la illatan lahu wa hadha dhabitul lil hali an nafsiyati. Maksud dari tidak dilandasi dengan alasan apapun adalah keadaan tersebut tidak muncul dari hal lain. Contohnya keadaan Zaid yang berkuasa. Keadaan Zaid ini muncul karena kekuasaan Zaid. Maka keadaan Zaid yang berkuasa dan wujud Zaid adalah dua keadaan yang ada pada diri Zaid dan bukan sesuatu yang bisa dirasakan panca indera. Namun keadaan Zaid muncul karena sebuah alasan, yaitu kekuasaan Zaid, sedangkan wujud Zaid tidak dilandasi alasan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan keadaan nafsiyah. Wa kullu halin qaimatin bidzati ghairi mu'allalatin bi'illatin tusamma sifatan nafsiyatan wa hiya allati la tuqalu adzatu biduniha la tutasawwaru adzatu bil akli wa tudraku illa bi sifatiha nafsiyati katahayyuzi lil jirmi fa innaka in tasawwartahu wa adarakta annahu mutahayyizun wa ala hadzal qawli wa huwa kaunul wujudi halani fadzatullahi ghairu wujudihi wa zawatul hawadisi ghairu wujudatiha. Setiap keadaan yang ada pada suatu benda dan tidak dilandasi alasan apapun dinamakan dengan sifat nafsiyah. Nafsiyah adalah sesuatu yang akal tidak bisa menggambarkan. Ada sesuatu benda yang bisa lepas darinya, sebagaimana jirim yang mengambil tempat atau ruang. Jika kamu membayangkan dan memikirkan, maka kamu akan mengetahui bahwa jirim tersebut adalah sesuatu yang mengambil tempat. Menurut pendapat ini, zat Allah bukanlah wujud dan zat makhluk bukanlah wujud mereka. Wa qala al-Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujudu ainul mawjudi fa ala hadza wujudillahi ainu dzatihi ghairu zaidin alahi fil khariji wa wujudul hadisi ainu dzatihi. Sedangkan menurut Imam Asy'ari dan pengikutnya, wujud sesuatu zat adalah zat itu sendiri. Maka wujud Allah Subhanahu wa taala adalah zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dan wujud makhluk adalah zat mereka itu sendiri. Wa ala hadza la yazharu addul wujudi sifatan li'anna al-wujuda ainu dzati wa sifatu ghairu dzati bi khilafihi halal qaulil awwali fa inna ja'alau sifatan zahiratan. Menurut pendapat ini, sukar untuk mengkategorikan wujud sebagai sifat karena wujud adalah zat itu sendiri, sedangkan sifat berbeda dengan zat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat awal yang menjadikan wujud sebagai sifat. Wa makna ujubil wujudi lahu ta'ala alal awwali anna sifatan nafsiyata allati ya halun sabitatun lahu ta'ala wa maknahu ala tsani anna zatahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun fil khariji bihaitsu law kushifa annal hijabu la ru'ainaha fa zatullahi ta'ala muhaqqaqatun illa annal wujuda ghairuha alal awwali wa hiya huwa ala tsani. Makna Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat wujud menurut pendapat pertama adalah sifat nafsiyah atau keadaan yang menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut pendapat kedua, makna Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat wujud adalah Allah Subhanahu wa taala nyata ada di mana. Jika Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya, niscaya kita akan dapat melihatnya. Maka zat Allah Subhanahu wa taala wujud secara nyata. Hanya saja menurut pendapat pertama, wujud bukanlah zat, sedangkan menurut pendapat kedua, wujud adalah zat. Wa dalilu ala wujudi ta'ala hudusul alami wujuduhu ba'da adamin wal alamu ajarumun kazawati wa a'radun kal harakati was sukunil awal wal alwani. Dalil wujud Allah Subhanahu wa taala adalah sifat baru alam raya. Artinya alam ada setelah tiada. Alam di sini adalah seluruh jirim seperti zat dan sifat, seperti gerak, diam dan warna-warna. Wa innama kana hudusul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala
li'annahu la yasihu ayakuna hadisan binafsihi min ghairi mujidin yujiduhu li'annahu qabla wujudi kana wujuduhu musawiyan li'adamihi falamma ujida wa zala adamuhu alimna anna wujudahu turajjiha ala adamihi wa qad kana hadzal wujudu musawiyan lil adami fala yasihu ayakuna turajjiha ala adami binafsihi fata'ayyana anna lahu murajjahan ghairu wa huwa alladhi awjadahu li'anna tarajjuha ahadil amrayni al-mutasawiyaini min ghairi murajjihin muhalun. Sifat baru alam menjadi dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala, karena alam tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan, karena sebelum alam ada keberadaannya dan ketiadaannya adalah sama. Ketika alam ada kita tahu bahwa keberadaan alam lebih unggul daripada ketiadaannya, padahal sebelum keduanya berada dalam kedudukan yang sama. Oleh karenanya tidak sah jika keberadaan alam unggul dari ketiadaannya tanpa ada yang mengunggulkan. Sesuatu yang mengunggulkan ini adalah zat yang menciptakan alam. Karena unggulnya suatu hal dari dua hal yang sama tanpa ada yang mengunggulkan adalah suatu yang mustahil. Masalan, Zaidun qabla wujudihi yajuzu ayujada fi sanatin kaza wa yajuzu ayabaqa ala adamihi fa wujuduhu musawin li adamihi. Contoh, sebelum Zaid ada, bisa saja dia lahir di tahun tertentu, atau bisa saja dia tetap tidak ada, sehingga sebelum Zaid ada, keberadaannya dan ketiadaannya Zaid adalah sesuatu yang berkemungkinan sama. Falamma ujina wazala adamu fi zamanil ladzi ujida fihi alimna anna wujudahu bimujidin la binafsihi la min nafsihi. Dan ketika Zaid ada, kita tahu bahwa Zaid ada karena ada yang mewujudkan, bukan ada dengan sendirinya. Fahasilun dalili ayakula al-alamu min ajarumin wa a'radin hadisun ay mawjudun ba'da adamin wa kullu hadisin la budda lahu min muhdisin fayuntiju annal alama la budda lahu min muhdisin wa hadha alladhi yustafadu bidalilil akli. Kesimpulannya, alam yang terdiri dari zat dan sifat adalah baru, ada setelah tiada, dan setiap hal yang baru pasti ada yang menciptakan. Hal ini memberi kesimpulan bahwa alam pasti ada yang menciptakan. Kesimpulan inilah yang dihasilkan lewat dalil akli. Wa amma kaunul muhdisi yusamma bilafzil jalalati asyarifi wa bibaqiyatil asma'i fahuwa mustafadun minal anbiya'i alaihim afdhalus salati wassalami fatanabbah li hadhil mas'alati. Sedangkan zat yang mewujudkan disebut dengan lafzul jalalah, mulia, dan nama-nama lainnya dipahami lewat para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah masalah ini. Wa hadza dalilu alladhi sabaqa wa huwa hudusul alami dalilun ala wujudi ta'ala. Inilah dalil bahwa alam yang baru menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma dalilu ala hudusil alami fa'lam annal alama ajrumun wa a'radun faqad kama taqaddama. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa alam itu baru adalah alam terdiri hanya dari jirim dan sifat. Wal a'radu kal harakati was sukuni hadisatun bidalilin annaka tusyahiduha mutaghayyiratan min wujudi ila adamin wa min adamin ila wujudin. Sifat seperti gerak, diam adalah sesuatu yang baru. Terbukti kau melihatnya ada setelah tiada. Begitu juga sebaliknya. Kama naruh fi harakati Zaidin fa innaha tanadimu in kana sakinan wa sukunuhu yanadimu in kana mutaharrikan fa sukunuhu alladhi ba'da harakatihi ujida ba'da an kana ma'duman bil harakati wa harakatuhu allati ba'da sukunihi ujidat ba'da an kanat ma'dumatan bisukunihi wal wujudu ba'dal adami wal hudusu fa alimta annal a'radu hadisatan. Contohnya adalah gerak diam Zaid, dan ketika Zaid diam maka gerak Zaid hilang, dan ketika Zaid bergerak maka sifat diam Zaid hilang. Sifat diam Zaid adalah setelah tiada dengan geraknya. Begitu pula geraknya ada setelah tiada dengan diamnya.
ada setelah tiada. Ini adalah pengertian sifat baru. Akhirnya kau tahu bahwa seluruh sifat adalah baru. Wal ajramu mulazimatun lil a'radi li'annaha la takhlu an harakatin wa sukunin wa kullu ma lazama al hadisa fa huwa hadisun ay mawjudun ba'da adamin fal ajramu hadisatun aidan kal a'radi. Dan jirim menetap pada sifat, karena tidak ada jirim yang tidak bergerak, dan tidak juga diam sesuatu yang menetapi sifat baru adalah baru, sehingga jirim adalah sesuatu baru sama seperti sifat. Fahasilu hadzal dalili an taqula al ajramu mulazimatun lil a'radi al hadisati wa kullu ma lazama al hadisa hadisun fayuntiju annal ajrama hadisatun. Kesimpulan dalil ini adalah kau mengatakan bahwa jirim menetap pada sifat yang baru. Setiap perkara yang menetap pada hal baru adalah juga baru, sehingga memberi kesimpulan bahwa jirim adalah hal baru. Wa hudusul amrayni ani al ajrama wal a'radu ay wujuduhuma ba'da adamin dalilu wujudihi ta'ala li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin wa la muhdisa lil alami illa Allah ta'ala wahdahu la syarika lahu kama sayati bi dalilil wahdaniyati lahu ta'ala. Sifat baru jirim dan sifat adalah dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hal baru pasti ada yang menciptakan, dan tidak ada yang menciptakan alam kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, sebagaimana keterangannya dalam dalil sifat wahdaniyat yang akan dijelaskan nanti. Wa hadha huwa dalilul ijmaliyu alladhi yajibu ala kulli mukallafin min dzakari wa unsa ma'rifatuhu kama yaqulu Ibnu al-Arabiyyi wa Sanusi yukaffiruni man lam ya'rifuhu fahdhar ayyakuna fi imanika khilafun. Inilah dalil ijmali yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, sebagaimana dikemukakan Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Beliau berdua mengatakan kafir orang yang tidak mengetahui dalil ini, maka janganlah sampai imanmu diperselisihkan oleh ulama.